Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani sehingga kita bisa berkumpul dan melihat presentasi kelompok kami. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini yaitu bimbingan konseling pada satuan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7, yaitu saya Muhammad Teguh Sautra, kemudian Sofyan Sahuri dan Sunia Anis Sultana. Kepada pemateri silahkan memberikan materinya. Saya persilahkan. Baiklah, saya Sunia Anis Sultana akan menyampaikan materi yang berjudul Bimbingan Konseling pada Satuan Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan. Pentingnya bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan formal. Secara bahasa atau etimologi, bimbingan dan konseling bersumber dari bahasa Inggris, guides dan counseling. Guides artinya memimpin, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang baik. Sedangkan konseling artinya menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Dasar pemikiran penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling dalam satuan jalur pendidikan formal bukan semata-mata terletak adanya hukum perundang-undangan yang berlaku, tetapi yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek fisik, emosional, intelektual, dan moral spiritual. Bimbingan dan konseling dalam satuan jalur pendidikan formal penting, mengingat bahwa perkembangan peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Misalnya, perkembangan di TK akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, di mana perkembangan di SD, SMP, ataupun SMA, dan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh bagaimana keberhasilan anak melampaui masa sekolah di TK. Perkembangan di SD dipengaruhi oleh perkembangan di TK dan mempengaruhi perkembangan di SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan seterusnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Sunia. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemateri dari saudari Sunia, yaitu tentang tujuan bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. Yang pertama tentang umum, merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, kejuruan, memahami dan menerima potensi diri, bakat, dan minatnya sebagai dasar dan peminatan dan perencanaan karir. Yang ketiga, keagamaan, memahami lingkungan sosial budaya di mana ia sedang belajar, termasuk lingkungan yang terkait dengan aktivitas keagamaan yang sedang ditekuni.
Yang terakhir khusus, memahami potensi, bakat, minat, dan kekhususan yang ada pada dirinya, baik pada kelebihan maupun kekurangannya. Selanjutnya tentang esensi bimbingan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, serta tinggi. Pertama tentang usia dini. Pada jenjang PAUD, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia PAUD, layanan bimbingan lebih bersifat preventif dan developmental, yaitu mencegah timbulnya masalah atau kendala dalam proses perkembangannya dan membantu berkembangnya seluruh aspek individu konseling secara optimal. Yang kedua tentang dasar. Tujuan bimbingan konseling di SD secara khusus telah dirumuskan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik, sebagaimana dicantumkan dalam penataan profesional konselor dan layanan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal Diknas 2008. Satu, berlandaskan hidup religius. Yang kedua, landasan perilaku etis. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kematangan intelektual. Yang kelima, kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keenam, kesadaran gender. Yang ketujuh, pengembangan pribadi. Yang kedelapan, perilaku kewirausahaan. Yang kesembilan, wawasan dan kesiapan karir. Dan yang terakhir 10, kematangan hubungan. Yang ketiga, menengah dan atas. Menurut Gibson dan Michelle 2011, konselor sekolah menengah diharapkan berperan dalam kegiatan A. Orientasi sekolah, B. Asesmen untuk memahami peserta didik, C. Konseling, D. Konsultasi, E. Penempatan, F. Fasilitas perkembangan peserta didik. Peran konselor di sekolah menengah sebagai salah satu komponen student support service, yaitu memberi support atas perkembangan aspek-aspek pribadi sosial, karir, dan akademik peserta didik. Layanan bimbingan yang diprogramkan meliputi fungsi pencegahan, pengembangan, maupun fungsi penyembuhan. Yang terakhir, perguruan tinggi. Tujuan bimbingan konseling di pendidikan tinggi secara umum membantu konseling agar mengenal diri dan lingkungan, membuat pilihan serta keputusan dalam perencanaan karir maupun perencanaan kehidupan pribadi secara bijaksana, memecahkan sendiri masalah yang dialami secara realistis, serta mengapitalisasikan dan mengembangkan potensi diri termasuk bakat dan minat yang dimiliki. Mungkin cukup sekianlah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materi makalah kelompok 7 yang tampil hari ini. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling jalur formal sangatlah penting untuk diterapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi peserta didik, terutama pelayanan dalam memenuhi kebutuhan psikologi siswa, yakni kebutuhan untuk mengeluhkan segala permasalahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar, pemahaman tentang cara berinteraksi yang baik, pengembangan pribadi, serta perencanaan masa depan yang baik, sehingga peserta didik mampu menjalankan proses pendidikan sesuai dengan harapannya. Demikianlah tadi diskusi kelompok 7. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan pemateri yang tampil hari ini, baik dalam ucapan maupun dalam bahasa. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.